Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Suwito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampuh mata kuliah metode penelitian. Dan para hadirin yang terhormat, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini di hari ini untuk memberikan perhatian Anda terhadap proposal saya. Saya sangat bersemangat untuk berbagi ide dan visi yang telah saya rancang dengan hati-hati. Mengungkapkan konteks sosial, kultural, praktik, akuntansi biaya di lembaga sektor publik melalui pendekatan analisis etnografi adalah sebuah proyek yang saya yakini akan mampu memberikan dampak positif dalam metode penelitian kualitatif, yaitu metode etnografi. Saya telah melakukan riset secara menyeluruh dan analisis mendalam untuk memastikan bahwa proposal ini memiliki potensi yang besar untuk berhasil dan mampu memberikan manfaat yang signifikan. Dalam presentasi kali ini, saya akan memaparkan rencana langkah-langkah serta tujuan dari mengungkapkan konteks sosial, kultural, praktik, akuntansi biaya di lembaga sektor publik melalui analisis etnografi, serta menjelaskan bagaimana saya akan mencapai hasil yang diharapkan. Saya juga akan menyampaikan dampak yang diharapkan baik untuk industri, komunitas, atau lainnya, dan bagaimana Anda dapat terlibat dalam proyek ini. Saya berharap presentasi kali ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang proyek saya. Dan saya secara terbuka untuk mendengarkan masukan serta saran dari Anda semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Mari kita mulai presentasi ini. Beyond the leisure, unraveling the sociocultural context of cost accounting practice in public sector institutions of ethnography analysis. Di dalam daftar isi ini, saya telah mencantumkan 10 topik. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga membahas tentang metode penelitiannya, yang keempat tentang konteks organisasinya, yang kelima tentang praktik akuntansi biaya, yang keenam budaya dan nilai dalam praktik akuntansi biaya, yang ketujuh tentang temuan penelitian, yang kedelapan diskusi, yang kesembilan kesimpulannya, yang terakhir daftar referensi. Yang pertama pendahuluan. Ada 5 topik yang akan saya paparkan. Yang pertama, konteks penelitian. Yang kedua, latar belakangnya. Yang ketiga, rumusan masalahnya. Yang keempat, tujuan penelitiannya. Yang kelima, terakhir adalah tentang keterbaruan penelitian. Nah, konteks penelitian. Di dalam konteks penelitian tentang topik ini, dalam bukunya yang berjudul Etnografi Principles in Practice tahun 2000 oleh Paul Atkinson dan Sarah Delamont menjelaskan bahwa etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas budaya dan dinamika sosial dalam konteks kehidupan yang nyata. Mereka menekankan pentingnya pengamatan yang langsung, partisipasi dan refleksi mendalam dalam mengungkapkan makna dan praktik yang terkandung di dalam suatu fenomena. Ahli etnografi seperti Clifford Geertz pada tahun 1973 menggarisbawahi bahwa tugas utama dari etnografi adalah membentangkan kain, artinya bahwa budaya untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks penelitian tentang praktik akuntansi biaya dalam sektor publik, pendekatan etnografi dapat membantu mengungkapkan norma, nilai, dan praktik yang mendasari penggunaan informasi biaya tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Hopwood tahun 1983,
yang menyoroti pentingnya pendekatan secara kualitatif dalam memahami praktik akuntansi. Terungkap bahwa aspek sosial dan budaya sangat mempengaruhi bagaimana informasi keuangan tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendekatan etnografi ini dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang konteks di mana praktik akuntansi biaya itu terjadi. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang penelitian tentang topik ini, menurut Hopwood tahun 2009, akuntansi biaya dalam sektor publik telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir sebagai respons terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Namun, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana praktik akuntansi biaya sebenarnya diimplementasikan dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di dalam organisasi sektor publik masih sangat dibutuhkan. Melalui penggunaan pendekatan etnografi dalam penelitian akuntansi sektor publik telah didukung oleh beberapa ahli. Seperti ahli Koper dan Morgan tahun 2008, mereka menekankan bahwa etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami praktik akuntansi sebagai fenomena sosial yang kompleks, yang tidak dapat dipahami hanya melalui analisis angka-angka atau dokumen-dokumen. Menurut Ahrens dan Chapman tahun 2006, metode etnografi juga memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika kehidupan sehari-hari di dalam organisasi, termasuk interaksi antara individu, pembentukan keputusan, dan konstruksi makna. Dengan demikian, etnografi dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual tentang praktik akuntansi biaya di dalam sektor publik. Terakhir oleh Gray tahun 2010 menyoroti perlunya penelitian yang lebih mendalam tentang praktik akuntansi biaya di dalam sektor publik, khususnya melalui pendekatan kualitatif seperti etnografi. Ia meningkatkan bahwa penelitian yang menggabungkan analisis struktural dan budaya organisasi dengan praktik akuntansi biaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur dan praktik akuntansi sektor publik yang lebih baik. Selanjutnya C. Rumusan masalah. Terdapat 4 poin yang menjadi rumusan masalah di dalam pendekatan etnografi pada topik ini. Yaitu yang pertama, bagaimana praktik akuntansi biaya diimplementasikan dalam lembaga-lembaga sektor publik. Terdapat 5. Yang pertama, bagaimana praktik akuntansi biaya diimplementasikan dalam lembaga-lembaga sektor publik. Yang kedua, bagaimana apa saja sih faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi praktik akuntansi biaya di dalam lembaga sektor publik. Yang ketiga, bagaimana budaya organisasi membentuk persepsi terhadap informasi biaya dan keputusan manajerial di sektor publik. Yang keempat, bagaimana interaksi antara anggota organisasi mempengaruhi praktik akuntansi biaya dan penyebaran informasi di dalam lembaga-lembaga sektor publik. Yang kelima, bagaimana praktik akuntansi biaya di lembaga-lembaga sektor publik mencerminkan dan melayani tujuan organisasi serta tuntutan masyarakat, seperti akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Kemudian selanjutnya membahas tentang tujuan penelitian. Juga terdapat ada 5 tujuan. Yang pertama, tujuan pertama yaitu memahami konteks sosial dan budaya. Yang kedua, mendokumentasikan praktik akuntansi biaya. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan. Yang keempat, menganalisis pengaruh budaya organisasi. Yang kelima, terakhir adalah menyediakan wawasan yang baru. Pada topik pendalaan ini terakhir membahas tentang keterbaruan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi keterbaruan yang signifikan di dalam bidang akuntansi sektor publik. Pertama, penggunaan metode etnografi untuk memahami praktik akuntansi biaya di lembaga-lembaga sektor publik
ternyata belum banyak dieksplorasi di dalam literatur. Dengan menerapkan pendekatan ini, penelitian ini membuka jalan baru dalam pemahaman tentang kompleksitas sosial dan budaya yang mempengaruhi penggunaan informasi biaya dan pengambilan keputusan di dalam konteks sektor publik. Kedua, penelitian ini juga membawa keterbaruan dengan mendokumentasikan secara mendalam praktik akuntansi biaya di dalam lembaga-lembaga sektor publik. Melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran umum tentang praktik yang ada, tetapi juga mengungkapkan aspek-aspek yang mungkin terlewatkan di dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya, selain itu juga penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menggali pengaruh budaya organisasi di dalam membentuk praktik akuntansi biaya dengan menyoroti nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang ada di dalam organisasi. Penelitian ini membuka ruang untuk memahami bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi persepsi terhadap informasi biaya, pengambilan keputusan, dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam merumuskan kebijakan dan praktik terkait manajemen keuangan di lembaga-lembaga sektor publik. Dengan memahami praktik akuntansi biaya di dalam konteks sosial dan budaya organisasi, penelitian ini dapat membantu pengambilan keputusan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Yang kedua, membahas tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ada beberapa bagian yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pengertian dan pentingnya akuntansi biaya di dalam sektor publik. Yang kedua, bagaimana teori-teori terkait akuntansi biaya dan budaya organisasi. Yang ketiga, bagaimana studi terdahulu tentang praktik akuntansi biaya di dalam sektor publik. Yang keempat terakhir yaitu membahas tentang bagaimana pentingnya pendekatan etnografi di dalam memahami konteks sosial dan budaya praktik akuntansi biaya. Yang pertama, pengertian dan pentingnya akuntansi biaya di dalam sektor publik. Tinjauan pustaka mengenai pengertian dan pentingnya akuntansi biaya dalam sektor publik menyoroti peran sentralnya dalam pengelolaan sumber daya publik. Menurut Zimmerman tahun 2014, akuntansi biaya di sektor publik tidak hanya tentang pencatatan biaya, tetapi juga tentang pengambilan keputusan yang tepat di dalam alokasi dan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks ini, sistem akuntansi biaya dianggap sebagai alat yang vital untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di lembaga-lembaga pemerintah. Beberapa ahli seperti Lapsley tahun 2015 dan Bricknell dan Model tahun 2017 menekankan pentingnya akuntansi biaya dalam membantu organisasi sektor publik dalam merespons tekanan anggaran yang semakin meningkat. Dalam situasi di mana sumber daya terbatas namun tuntutan masyarakat terus bertambah, akuntansi biaya dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cerdas dalam alokasi anggaran dan perencanaan keuangan jangka panjang. Namun demikian, beberapa ahli juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menerapkan akuntansi biaya di sektor publik. Misalnya Kaplan dan Anderson tahun 2016 mencatat bahwa keberhasilan akuntansi biaya dalam sektor publik seringkali terhambat oleh kompleksitas struktural dan budaya organisasi yang berbeda-beda. Hal ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya organisasi dalam merancang dan menerapkan sistem akuntansi biaya yang efektif. Yang kedua, hubungannya dengan pendekatan metode etnografi. Dalam konteks penelitian dengan metode etnografi, pendekatan ini menawarkan cara untuk memahami lebih dalam bagaimana praktik akuntansi biaya sebenarnya diimplementasikan dan diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari di lembaga sektor publik.
Dengan menyoroti aspek sosial dan budaya organisasi, penelitian etnografi dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang kompleksitas praktik akuntansi biaya yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui pendekatan penelitian yang lain. Namun peran akuntansi biaya dalam sektor publik seringkali dipertanyakan karena adanya perbedaan antara tujuan organisasi non-profit dan profit. Organisasi sektor publik seringkali memiliki tujuan sosial atau pelayanan masyarakat yang tidak selalu dapat diukur dengan standar finansial. Oleh karena itu, ada tantangan unik dalam mengembangkan sistem akuntansi biaya yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lembaga-lembaga pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan etnografi menawarkan cara yang unik untuk menjelajahi dinamika budaya dan sosial di dalam lembaga-lembaga sektor publik yang mungkin tidak terlihat dalam pendekatan penelitian lainnya. Dengan memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam kehidupan organisasi dan berinteraksi dengan anggota organisasi, etnografi dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik akuntansi biaya dalam konteks yang kompleks dan dinamis. Selanjutnya, bagaimana teori-teori terkait akuntansi biaya? Teori-teori akuntansi biaya dan budaya organisasi dalam sektor publik. Ada sejumlah kontribusi dari para ahli yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara dua bidang ini. Salah satunya adalah penelitian oleh Anthony dan Govindarajan tahun 2016 yang mengemukakan bahwa teori-teori akuntansi biaya seperti ABC atau Activity Based Costing dan ABM atau Activity Based Management. Keduanya dapat membantu organisasi sektor publik dalam meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memahami alokasi biaya secara lebih akurat. Selanjutnya, teori kontingensi yang dikemukakan oleh Otley tahun 2016 menyatakan bahwa implementasi sistem akuntansi biaya dalam organisasi sektor publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, termasuk struktur organisasinya, budaya, dan lingkungan eksternal. Hal ini menyoroti pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam merancang dan menerapkan sistem akuntansi biaya yang efektif dan relevan dalam sektor publik. Mengenai teori-teori akuntansi biaya dan budaya organisasi dalam sektor publik, terdapat beberapa kontribusi penting dari para ahli yang membantu memahami hubungan antara kedua bidang ini. Pertama, teori-teori akuntansi biaya seperti Activity Based Costing ABC dan Budget Based Costing atau BBC telah menjadi fokus penelitian yang signifikan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya di sektor publik oleh Chopper dan Kaplan tahun 2018. Penerapan teori ini memungkinkan lembaga-lembaga pemerintah untuk lebih akurat mengalokasikan biaya dan mengidentifikasi sumber daya yang paling efektif. Terus bagaimana hubungannya dengan pendekatan metode etnografi dalam konteks budaya organisasi? Teori-teori seperti teori kultural oleh Chain tahun 2017 bahwa pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai norma dan keyakinan dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Dengan menganalisis budaya organisasi dalam lembaga-lembaga sektor publik, penelitian etnografi dapat membantu menggali bagaimana budaya tersebut mempengaruhi praktik akuntansi biaya dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, teori institusional juga relevan dalam memahami pengaruh lingkungan eksternal dan norma-norma sosial dalam mengatur praktik akuntansi biaya di sektor publik. Hal ini dipaparkan oleh ahli DiMaggio dan Powell tahun 2012. Institusi seperti peraturan pemerintah, kebijakan publik, dan norma-norma profesi dapat mempengaruhi cara
lembaga-lembaga pemerintah mengadopsi dan menerapkan sistem akuntansi biaya. Penelitian etnografi dapat membantu melihat bagaimana institusi dan kebijakan ini mempengaruhi praktik akuntansi biaya dalam kehidupan sehari-hari di lembaga pemerintah. Selanjutnya, teori kontingensi mengakui bahwa konteks organisasi yang unik dapat mempengaruhi efektivitas implementasi sistem akuntansi biaya oleh Otley tahun 2016. Pendekatan etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang kompleks di dalam organisasi sektor publik, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan praktik akuntansi biaya. Kemudian selanjutnya membahas terkait studi terdahulu tentang praktik akuntansi biaya dalam sektor publik. Peninjauan pustaka terhadap studi terdahulu tentang praktik akuntansi biaya dalam sektor publik telah memberikan wawasan yang berharga tentang implementasi, tantangan, dan dampak dari praktik tersebut. Studi oleh Chopler dan Morgan tahun 2017 mengungkapkan bahwa praktik akuntansi biaya dalam sektor publik seringkali kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur organisasi, budaya, dan kebijakan pemerintah. Mereka menyoroti pentingnya memahami konteks sosial dan budaya organisasi dalam merancang sistem akuntansi biaya yang efektif. Selanjutnya, penelitian oleh Lapsley tahun 2019 menunjukkan bahwa implementasi praktik akuntansi biaya di sektor publik seringkali dihadapi dengan tantangan, termasuk kurangnya dukungan manajemen, resistensi dari pegawai, dan kebutuhan akan pengembangan keterampilan baru. Studi-studi ini menyoroti perlunya pendekatan yang holistik dan berbasis konteks dalam merancang dan menerapkan sistem akuntansi biaya yang relevan dan efektif di lembaga-lembaga pemerintah. Kemudian selanjutnya bagaimana hubungannya dengan pendekatan metode etnografi? Studi oleh Hood dan Jackson tahun 2018 juga menyoroti pentingnya memahami organisasi dalam membentuk praktik akuntansi biaya di sektor publik. Mereka menemukan bahwa nilai norma dan keyakinan yang ada dan budaya organisasi dapat mempengaruhi cara informasi biaya digunakan, dipahami, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Studi ini menegaskan bahwa pentingnya pendekatan etnografi dalam memahami dinamika sosial dan budaya di dalam organisasi. Selain itu, penelitian oleh Otley tahun 2017 menunjukkan bahwa praktik akuntansi biaya dalam sektor publik seringkali dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti tuntutan publik, perubahan regulasi, dan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Studi ini menyoroti pentingnya penelitian yang terus-menerus untuk memahami bagaimana faktor-faktor eksternal ini mempengaruhi praktik akuntansi biaya dalam konteks yang terus berubah. Terakhir, penelitian oleh Ferreira dan Otley tahun 2020 mengungkapkan bahwa praktik akuntansi biaya dalam sektor publik memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi dan pengambilan keputusan manajerial. Mereka menemukan bahwa sistem akuntansi biaya yang efektif dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan mencapai tujuan yang strategis. Studi ini menunjukkan pentingnya penelitian lanjutan untuk memahami bagaimana praktik akuntansi biaya tersebut dapat ditingkatkan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks unik organisasi sektor publik. Kemudian selanjutnya pentingnya pendekatan dan memahami sosial dan budaya praktik akuntansi biaya. Pentingnya pendekatan etnografi dan memahami konteks sosial dan budaya praktik akuntansi biaya di dalam sektor publik, yaitu etnografi adalah pendekatan penelitian yang melibatkan observasi langsung dan interaksi dengan subjek penelitian dalam lingkungan alami mereka. Dengan demikian, etnografi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, nilai budaya, dan proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Penelitian oleh Roberts tahun 2018 menyoroti keunggulan etnografi dalam menggali konteks sosial dan budaya
yang kompleks di balik praktik akuntansi biaya dalam sektor publik. Dengan melakukan observasi secara langsung dan interaksi dengan anggota organisasi, penelitian etnografi dapat membantu mengungkapkan nuansa, nilai, dan norma yang memengaruhi cara informasi biaya digunakan dan dipahami dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian oleh Martin dan Rittenberg tahun 2019 menunjukkan bahwa etnografi memungkinkan peneliti untuk melihat di luar aspek teknis akuntansi biaya dan memahami kontribusi budaya organisasi dalam membentuk praktik akuntansi biaya dengan memperhatikan interaksi antara anggota organisasi, struktur hierarki, dan kebijakan internal. Etnografi dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana budaya organisasi mempengaruhi praktik akuntansi biaya. Selanjutnya lanjut pada metode penelitian. Yang pertama, bagaimana rancangan penelitian. Dalam merancang penelitian etnografi dalam sektor publik untuk memahami praktik akuntansi biaya diperlukan beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan keberhasilan penelitian tersebut. Langkah-langkahnya dalam merancang, yaitu langkah pertama adalah langkah awalnya melakukan pemilihan situs atau lembaga menjadi fokus penelitian. Kemudian langkah kedua, mengembangkan kerangka kerja penelitian yang mencakup tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan strategi pengumpulan data. Langkah ketiga, merancang strategi pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan etnografi. Ini dapat meliputi observasi partisipan, wawancara mendalam dengan anggota organisasi, analisis dokumen, dan catatan lapangan. Langkah keempat, data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode harus dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan tren-tren yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data etnografi seringkali melibatkan pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data yang terkait dengan konteks sosial dan budayanya. Langkah kelima adalah langkah terakhir, yaitu menyusun temuan penelitian dalam laporan atau artikel yang jelas dan komprehensif. Kemudian pada seleksinya dalam menentukan lokasi penelitian untuk studi etnografi dalam sektor publik tentang praktiknya, langkah-langkah tertentu harus dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilan penelitian. Yang mana memahami tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Pemilihan lokasi penelitian harus sejalan dengan tujuan penelitian tersebut untuk memastikan relevansi dan keberhasilan penelitian. Setelah memahami tujuan penelitian, langkah berikutnya adalah melakukan penelitian awal untuk mengidentifikasi calon lokasi penelitian yang memenuhi kriteria tertentu. Ini dapat melibatkan analisis literatur, studi kasus, dan konsultasi dengan ahli atau praktisi di lapangan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan kebijakan yang relevan dengan praktik akuntansi biaya. Kemudian setelah mengidentifikasi calon lokasi penelitian, langkah selanjutnya melakukan kunjungan lapangan untuk mengevaluasi setiap lokasi secara lebih mendalam. Selama kunjungan lapangan, peneliti dapat mengamati secara langsung dinamika organisasi, berinteraksi dengan anggota organisasi, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya organisasi tersebut, struktur hierarki, serta proses pengambilan keputusan terkait akuntansi biaya. Setelah melakukan evaluasi, peneliti dapat memilih lokasi penelitian yang paling sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keunikan konteks sosial dan budaya, aksesibilitas, dukungan organisasi, dan kebutuhan untuk mendapatkan data yang relevan dan representatif, serta setelah memilih lokasi penelitian, langkah terakhir adalah membangun hubungan dengan pemangku kepentingan kunci di organisasi tersebut. Ini dapat melibatkan pertemuan dengan pimpinan organisasi, memperoleh izin untuk melakukan penelitian, dan membentuk kemitraan yang
saling menguntungkan dengan anggota organisasi. Dengan membangun hubungan yang baik dengan organisasi, peneliti dapat memastikan kerjasama yang lancar dalam pengumpulan data dan menjaga integritas penelitian. Kemudian dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian etnografi tentang praktik akuntansi biaya dan sektor publik, beberapa metode utamanya yang dapat digunakan yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis dokumen. Di dalam observasi partisipatif, melibatkan peneliti dalam kehidupan sehari-hari organisasi, memungkinkan mereka untuk mengamati langsung praktik akuntansi biaya yang sedang berlangsung. Dengan terlibat dalam aktivitas organisasi, peneliti dapat memahami konteks sosial, budaya, dan kebijakan yang mempengaruhi praktik akuntansi biaya. Kemudian melakukan wawancara yang mendalam. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan anggota organisasi, mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka tentang praktik akuntansi biaya. Dengan mendengarkan narasi langsung dan dari para pelaku di lapangan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi biaya dan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, analisis dokumen. Dokumen seperti laporan keuangan, kebijakan organisasi, dan catatan internal dapat memberikan wawasan tambahan tentang konteks sosial, budaya, dan kebijakan yang mempengaruhi praktik akuntansi biaya. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini secara cermat, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan tren-tren yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian penggunaan kombinasi metode observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang praktik akuntansi biaya dalam sektor publik. Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing metode, peneliti dapat menggabungkan data yang kualitatif yang diperoleh dari pengalaman langsung, interaksi sosial, dan analisis dokumen untuk membangun narasi yang kaya dan mendalam tentang praktik akuntansi biaya dalam konteks organisasi sektor publik. Terakhir, penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan etika penelitian selama proses pengumpulan data. Ini termasuk memastikan kerahasiaan data, mendapatkan persetujuan etis yang diperlukan, dan memperlakukan partisipan dengan hormat dan integritas. Dengan memperhatikan aspek etika ini, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian tersebut yang mereka dilakukan dengan standar yang tinggi dan mampu memberikan kontribusi yang berharga bagi pengetahuan di bidang akuntansi biaya sektor publik. Kemudian pemilihan sampel. Pemilihan sampel dan responden. Langkah pertama adalah memahami tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Langkah kedua yaitu peneliti perlu melakukan penelitian awal untuk memahami struktur organisasi, hierarki, dan kultur kerja di dalam sektor publik yang menjadi subjek penelitian. Yang ketiga, peneliti dapat menggunakan teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan pendekatan etnografi seperti purposive sampling atau snowball sampling. Langkah keempat, peneliti juga perlu mempertimbangkan aspek etis dalam pemilihan sampel dan responden. Kemudian, pada langkah kelima, peneliti juga dapat memanfaatkan jaringan profesional dan kontak yang relevan dalam sektor publik untuk membantu dalam pemilihan sampel dan responden.
Kemudian lanjut pada proses analisis data. Langkah awal mengumpulkan data yang relevan melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Langkah kedua, melakukan pengkodean data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang muncul. Langkah ketiga, melakukan analisis mendalam untuk menggali makna yang terkandung dalam data ini. Dapat melibatkan teknik-teknik seperti analisis tematik, analisis naratif, atau analisis grounded teori. Kemudian langkah keempat, peneliti perlu memeriksa kembali temuan analisis untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. Ini dapat dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber data atau menggunakan refleksi peneliti dan peer review. Kemudian yang terakhir, langkah kelima, peneliti perlu menyusun temuan analisis ke dalam laporan penelitian atau artikel ilmiah yang jelas dan sistematis. Kemudian lanjut pada konteks organisasinya. Deskripsi organisasi sektor publik yang menjadi fokus penelitian menjadi penting untuk memahami praktik akuntansi biaya secara menyeluruh. Pertama-tama penting untuk mengidentifikasi struktur organisasi yang ada termasuk hierarki, manajemen, departemen, atau unit yang relevan dan hubungan antar bagian. Misalnya, apakah organisasi tersebut memiliki struktur hierarkis yang kaku atau lebih fleksibel dengan sistem manajemen yang terdesentralisasi. Selain itu, memahami budaya organisasi menjadi kunci untuk menggali praktik akuntansi biaya yang mungkin berbeda-beda. Misalnya, apakah organisasi memiliki budaya yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan, atau lebih cenderung terikat pada tradisi dan prosedur yang sudah mapan. Selanjutnya, penting juga untuk memahami konteks kebijakan dan regulasi yang mengatur organisasi sektor publik tersebut. Kebijakan pemerintah, peraturan organisasi, dan standar akuntansi publik dapat mempengaruhi cara organisasi mengelola informasi biaya dan menjalankan praktik akuntansi biaya. Misalnya, apakah ada persyaratan yang khusus harus dipatuhi oleh organisasi dalam hal pelaporan keuangan atau pengelolaan anggaran. Kemudian, struktur organisasi dan hierarki. Penting untuk memahami bagaimana organisasi tersebut terorganisir. Struktur organisasi mencakup pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab antara unit atau departemen di dalam organisasi. Hierarki di sisi lain mengacu pada urutan tingkat kekuasaan dan kewenangan dalam organisasi yang menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan dan memerintahkan tindakan kepada orang lain. Dalam sektor publik, struktur organisasi seringkali mencerminkan hierarki yang jelas dan terorganisir, terutama dalam lembaga pemerintah yang besar. Misalnya, sebuah departemen pemerintah mungkin memiliki struktur hierarkis yang dengan menteri sebagai pemimpin tertinggi diikuti oleh sekretaris jenderal, direktur-direktur, manajer, dan staf administratif. Struktur hierarki ini mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat, informasi disampaikan, dan tanggung jawab dijalankan di dalam organisasi. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana struktur organisasi dan hierarki mempengaruhi dinamika kerja dan hubungan antar anggota organisasi. Struktur yang lebih terpusat dan hierarkis mungkin cenderung memiliki komunikasi yang lebih formal dan arus informasi yang terbatas. Sementara struktur yang lebih terdesentralisasi mungkin memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi yang lebih terbuka antara unit atau departemen. Pemahaman yang mendalam tentang struktur organisasi dan hierarki dalam sektor publik juga dapat membantu peneliti dalam identifikasi bagaimana keputusan diambil dan pelaksanaan praktik akuntansi biaya dilakukan. Misalnya, apakah keputusan terkait alokasi sumber daya dan anggaran diambil secara sentral atau terdesentralisasi? Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara unit atau departemen yang berbeda dalam organisasi dilakukan? Kemudian mulai organisasi yang mempengaruhi praktik akuntansi biaya.
Budaya organisasi mencakup nilai-nilai norma dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi, serta cara kerja yang umumnya diterima dan diinternalisasi di dalamnya. Budaya organisasi dapat mempengaruhi praktik akuntansi biaya melalui berbagai cara, termasuk sikap terhadap pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Sebagai contoh, dalam organisasi dengan budaya yang didasarkan pada penghargaan terhadap inovasi dan risiko praktik, akuntansi biaya mungkin lebih cenderung untuk mendukung pengambilan keputusan yang proaktif dan eksperimen dengan strategi yang baru. Di sisi lain, dalam organisasi dengan budaya yang lebih konservatif dan berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, praktik akuntansi biaya mungkin lebih terfokus pada pengendalian biaya dan pematuhan terhadap prosedur yang mapan. Selain itu, budaya organisasi juga dapat mempengaruhi cara informasi biaya dipahami dan dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, ada budaya yang mendukung kolaborasi dan komunikasi terbuka. Informasi biaya mungkin digunakan secara lebih terbuka dan diperdebatkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam budaya yang lebih otoriter dan hierarkis, informasi biaya mungkin lebih cenderung untuk diputuskan oleh pihak yang memiliki otoritas tertinggi. Selanjutnya, budaya organisasi juga dapat mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan anggaran. Dalam budaya mendorong transparansi dan akuntabilitas, praktik akuntansi biaya mungkin lebih terbuka untuk pemeriksaan dan evaluasi secara eksternal. Namun dalam budaya yang lebih tertutup dan tidak transparan, praktik akuntansi biaya mungkin cenderung untuk diatur secara internal dan kurang terbuka untuk publik. Dengan demikian, memahami bahwa budaya organisasi menjadi kunci dalam memahami praktik akuntansi biaya dalam sektor publik. Budaya organisasi membentuk norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi, termasuk dalam hal pengelolaan informasi biaya. Lanjut pada poin yang kelima, membahas tentang praktik akuntansi biaya. Pada poin yang kelima, yaitu penggunaan sistem akuntansi biaya dalam organisasi. Dalam organisasi sektor publik, praktik akuntansi biaya melibatkan penggunaan sistem akuntansi biaya untuk mengelola dan mengontrol biaya yang terkait dengan kegiatan operasional. Sistem akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan informasi biaya kepada manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Pendekatan etnografi dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana sistem akuntansi biaya digunakan dalam praktik sehari-hari di dalam organisasi. Selain itu, melalui wawancara mendalam dengan anggota organisasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang persepsi, sikap, dan pengalaman mereka terkait dengan penggunaan sistem akuntansi biaya. Ini termasuk pemahaman tentang tantangan yang dihadapi dalam menggunakan sistem, kebutuhan informasi biaya yang spesifik, dan harapan terhadap efektivitas sistem dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian selanjutnya bagaimana hubungannya dengan pendekatan etnografi? Melalui pendekatan etnografi, peneliti dapat mengamati langsung bagaimana sistem akuntansi biaya diimplementasikan dan digunakan oleh anggota organisasi dalam kegiatan sehari-hari mereka. Ini termasuk pengamatan terhadap proses pencatatan biaya, alokasi biaya, analisis varian, dan penyusunan laporan biaya yang diperlukan untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendekatan etnografi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem akuntansi biaya berinteraksi dengan praktik organisasi yang lebih luas. Terakhir, melalui analisis dokumen yang cermat, peneliti dapat memeriksa kebijakan, pedoman, dan prosedur terkait dengan penggunaan sistem akuntansi biaya dalam organisasi. Ini termasuk evaluasi kecocokan antara praktik aktual dan prinsip akuntansi biaya yang ideal, serta potensi kelemahan atau kekurangan dalam implementasi sistem yang perlu diperbaiki. Dengan menggabungkan berbagai metode dalam pendekatan etnografi, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif
tentang praktik akuntansi biaya dan kontribusinya terhadap pengambilan keputusan organisasi. Kemudian selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan terkait biaya? Praktik akuntansi biaya memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan terkait biaya. Melalui pendekatan etnografi, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana informasi biaya digunakan dan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk pengamatan terhadap bagaimana manajer dan staf menggunakan data biaya dalam mengevaluasi opsi, memprioritaskan proyek, dan merencanakan anggaran. Selain itu, melalui wawancara mendalam dengan manajer dan staf yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait biaya, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi biaya dan pengambilan keputusan. Ini termasuk pemahaman tentang kebutuhan informasi biaya yang spesifik, hambatan dalam mengakses atau memahami data biaya, dan preferensi dalam metode pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan terkait biaya, sistem akuntansi biaya sering digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis biaya terkait dengan berbagai kegiatan atau proyek. Melalui pendekatan etnografi, peneliti dapat mengamati bagaimana informasi biaya ini diakses, dipahami, dan digunakan oleh anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat meliputi observasi terhadap pertemuan manajemen, diskusi anggaran, dan mengevaluasi kinerja. Terakhir, melalui analisis dokumentasi terkait dengan proses pengambilan keputusan, peneliti dapat mengevaluasi kesesuaian antara praktik aktual dengan pedoman atau prinsip-prinsip yang diharapkan dalam pengambilan keputusan yang berbasis biaya. Ini termasuk mengevaluasi kecukupan data yang biaya yang tersedia, keakuratan analisis biaya, dan dampak pengambilan keputusan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan menggabungkan berbagai metode dalam pendekatan etnografi, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya, membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi praktik akuntansi biaya. Faktor yang pertama, faktor internal seperti budaya organisasi memainkan peran yang penting dalam menentukan bagaimana informasi biaya diperlakukan dan dimanfaatkan. Budaya yang mendorong transparansi dan kolaborasi mungkin memungkinkan penggunaan informasi biaya yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, regulasi pemerintah dan standar akuntansi publik dapat membatasi atau mempengaruhi cara organisasi menggunakan informasi biaya dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, dinamika kekuasaan dan politik organisasi juga dapat mempengaruhi praktik akuntansi biaya. Misalnya manajer atau departemen yang memiliki kepentingan politik yang kuat mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan prioritas penggunaan informasi biaya. Yang keempat, perubahan kondisi ekonomi atau tekanan dari pemangku kepentingan eksternal dapat mempengaruhi kebutuhan informasi biaya dan jenis keputusan yang diambil oleh organisasi. Kemudian yang terakhir, yang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik akuntansi biaya yaitu faktor teknologi juga dapat mempengaruhi praktik akuntansi biaya dalam sektor publik. Penggunaan sistem informasi dan teknologi baru dapat mempercepat pengolahan data biaya dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Kemudian yang keenam, budaya dan nilai dalam praktik akuntansi biaya. Nilai-nilai yang mendasari penggunaan informasi biaya pada praktik akuntansi biaya dalam sektor publik, budaya-budaya dan nilai-nilai organisasi memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana informasi biaya digunakan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan. Budaya organisasi mencakup norma, keyakinan, dan perilaku yang menjadi ciri khas suatu organisasi. Misalnya organisasi yang mendorong keterbukaan dan inovasi mungkin menghargai penggunaan informasi biaya untuk mendukung
pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Selain budaya organisasi, nilai-nilai yang dianut oleh anggota organisasi juga mempengaruhi praktik akuntansi biaya. Nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dapat membentuk sikap terhadap penggunaan informasi biaya dalam pengambilan keputusan. Misalnya, organisasi yang menghargai nilai transparansi mungkin cenderung untuk menggunakan informasi biaya secara terbuka dan membaginya dengan seluruh anggota organisasi. Kemudian hubungannya dengan pendekatan etnografi. Pertama, melalui pendekatan etnografi, peneliti dapat mempelajari bagaimana budaya dan nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik sehari-hari di dalam organisasi. Observasi secara langsung terhadap interaksi antara anggota organisasi, diskusi, dan keputusan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam penggunaan informasi biaya. Selain itu, wawancara mendalam dengan anggota organisasi juga dapat membantu dalam memahami bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku terkait dengan praktik akuntansi biaya. Kemudian yang kedua, pentingnya memahami budaya dan nilai-nilai dalam praktik akuntansi biaya juga terletak pada pengaruhnya terhadap kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Organisasi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang mendasari penggunaan informasi biaya dengan baik mungkin cenderung untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian etnografi dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami hubungan antara budaya, nilai-nilai, dan praktik akuntansi biaya. Kemudian, bagaimana peran budaya organisasi dalam membentuk praktik akuntansi biaya? Budaya organisasi memiliki peran yang signifikan dalam membentuk cara organisasi menggunakan informasi biaya. Budaya organisasi mencakup norma, nilai, dan perilaku yang dianut oleh anggota organisasi dan memainkan peran penting dalam membentuk praktik sehari-hari, termasuk penggunaan informasi biaya. Misalnya, organisasi dengan budaya yang mendorong inovasi dan fleksibilitas mungkin cenderung untuk menggunakan informasi biaya dalam mendukung pengambilan keputusan yang responsif terhadap perubahan. Kemudian, bagaimana pendekatan metode penelitian etnografi? Melalui pendekatan etnografi, peneliti dapat mengamati langsung bagaimana budaya organisasi tercermin dalam praktik akuntansi biaya. Observasi terhadap interaksi antara anggota organisasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai dan norma organisasi mempengaruhi cara informasi biaya digunakan dan diintegrasikan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Hal ini dapat membantu peneliti untuk memahami lebih baik dinamika budaya yang membentuk praktik akuntansi biaya. Kemudian bagaimana hubungan antara budaya organisasi dan keputusannya? Hubungan antara budaya organisasi dan keputusan di manajerial sangatlah penting. Budaya organisasi mencakup norma, nilai, dan perilaku yang membentuk lingkungan di mana keputusan dibuat. Misalnya, budaya mendorong kolaborasi dan inovasi mungkin mempengaruhi cara informasi biaya dipahami dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, hubungannya dengan pendekatan metode penelitian etnografi. Melalui pendekatan etnografi, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana budaya organisasi mempengaruhi sikap perilaku manajerial terkait dengan penggunaan informasi biaya, observasi terhadap interaksi antar manajer, diskusi keputusan, dan evaluasi kinerja dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai dan norma organisasi mempengaruhi prioritas dan keputusan manajerial.
Selanjutnya, pada poin yang ke-7, yaitu temuan penelitian. Deskripsi temuan berdasarkan analisis etnografi yang pertama yaitu organisasi dengan budaya yang mendukung kolaborasi dan transparansi cenderung memiliki praktik akuntansi biaya yang lebih terbuka dan adaptif. Yang kedua, struktur yang terpusat dan hierarkis mungkin cenderung menghambat aliran informasi biaya dan pengambilan keputusan yang responsif. Sementara struktur yang lebih terdesentralisasi dapat memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam penggunaan informasi biaya. Pada yang ketiga yaitu faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan kebijakan publik juga mempengaruhi praktik akuntansi biaya dalam sektor publik. Organisasi seringkali harus beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi cara informasi biaya dikumpulkan, dianalisis, dan dilaporkan. Kemudian yang keempat, penggunaan sistem informasi dan teknologi baru dapat mempercepat pengolahan data biaya dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Namun tantangan terkait dengan implementasi teknologi dan kesiapan organisasi untuk mengadopsinya juga perlu untuk dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan memainkan peran penting dalam praktik akuntansi biaya. Kemudian selanjutnya interpretasi temuan dalam konteks teori-teori. Yang pertama, temuan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi praktik akuntansi biaya dalam sektor publik. Hal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks organisasional dan budaya dalam merancang sistem akuntansi biaya yang efektif. Yang kedua, temuan ini menggarisbawahi perlunya integrasi teori-teori organisasi dan manajemen dalam pemahaman praktik akuntansi biaya melalui pendekatan etnografi. Kita dapat melihat bagaimana budaya organisasi, struktur hierarki, dan faktor-faktor kontekstual lainnya saling berinteraksi dan mempengaruhi penggunaan informasi biaya dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, pentingnya adaptabilitas organisasi terhadap perubahan regulasi dan teknologi dalam praktik akuntansi biaya. Organisasi perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, baik itu dalam hal regulasi pemerintah maupun teknologi informasi, agar tetap relevan dan efektif dalam pengelolaan informasi biaya. Kemudian yang keempat, temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan memainkan peran penting dalam praktik akuntansi biaya. Organisasi perlu mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam budaya dan praktik mereka untuk memastikan keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir, kelima, temuan ini mengajukan pertanyaan baru dan menantang untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang akuntansi biaya. Misalnya bagaimana integrasi teknologi informasi dapat mempengaruhi praktik akuntansi biaya di masa depan. Lalu atau bagaimana regulasi pemerintah yang baru dapat mempengaruhi praktik akuntansi biaya di sektor publik. Kemudian pada poin yang ke-8 yaitu membahas tentang diskusinya. Yang pertama, implikasi temuan terhadap literatur dan praktik akuntansi biaya. Yang kedua, relevansi penelitian terhadap pemahaman budaya organisasi dan pengambilan keputusan di sektor publik. Yang ketiga, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian kelanjutan. Terakhir, kesimpulannya. Yang pertama, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik akuntansi biaya dalam konteks budaya organisasi di sektor publik. Melalui pendekatan etnografi, dapat dipahami secara mendetail bagaimana budaya, organisasi, struktur hierarki, dan faktor kontekstual lainnya mempengaruhi penggunaan informasi biaya dan pengambilan keputusan di berbagai tingkat organisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memainkan peran kunci dalam membentuk praktik akuntansi biaya.
dengan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana informasi biaya digunakan dan dipahami. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi yang baru. Perubahan regulasi dan dinamika budaya organisasi terus berubah, semuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap cara informasi biaya dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan dalam pengambilan keputusan di sektor publik. Penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya mempertimbangkan budaya organisasi dan konteks organisasional dalam merancang sistem akuntansi biaya yang efektif. Dengan memahami lebih baik faktor-faktor yang mempengaruhi praktik akuntansi biaya, organisasi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan terakhir. Penelitian ini juga memberikan landasan untuk penelitian lanjutan dalam bidang ini. Temuan penelitian ini memberikan basis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi praktik akuntansi biaya dalam sektor publik, serta mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaan informasi biaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada proposal saya. Saya sangat menghargai setiap masukan, pertanyaan, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga proposal ini dapat menjadi landasan yang kokoh untuk kolaborasi produktif dan berkelanjutan di masa depan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau diskusi lanjutan, saya dengan senang hati akan tersedia setelah presentasi. Terima kasih sekali lagi dan semoga kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan visi dan tujuan yang kita semua idamkan. Terima kasih.